Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Mul lagi di sini. Hari ini kita akan ngobrol santai mengenai kenapa eh, banyak orang latihan napas kemudian dia merasa susah untuk mendapatkan aspek-aspek kesembuhan yang diharapkan. Dalam arti dia sudah mencoba meniru, mengikuti audio-audionya, mungkin mengikuti panduan-panduan dari temannya, mungkin dari kelas dan sebagainya. Maka sebenarnya probabilitas untuk latihan napas ini tidak begitu ribet sebenarnya, asal kaidah-kaidah dasarnya dipenuhi. Maka dari itu, saya sering bilang bahwa sepanjang pengalaman saya untuk berlatih olah napas dari guru-guru saya, lebih dari 25 tahun saya berlatih olah napas dari guru-guru saya, itu kata kuncinya ada pada pemahaman kaidah-kaidah dan ajaran dari olah napasnya itu sendiri. Maka ketika kita memposisikan olah napas itu tidak sepaket dengan ajarannya, ya biasanya tidak sepaket dengan pengetahuan, kebijaksanaan atau mungkin yang sifatnya bukan bukan napas ya ibaratnya. Itu biasanya probabilitas kesembuhannya semakin sedikit, probabilitas keberhasilan semakin kecil, menjadi semakin fluktuatif. Tapi ketika kaidah-kaidahnya itu masuk, kaidah-kaidah latihannya itu masuk, dipahami, dimengerti, dipraktekkan, gitu kan, berulang-ulang, maka biasanya probabilitas itu jadi semakin tinggi. Betul itu, probabilitas semakin tinggi. Kenapa? Karena kaidah ini akan membawa sifat dan karakteristik dari ritme napasnya. Nah, misalnya begini, tentu saja kita bisa memposisikan olah napas itu sebatas mekanika ventilasi. We call it scientific only, ya kan? Istilahnya adalah ini murni ilmiah saja. Jadi Anda mau percaya Tuhan atau tidak, gitu kan? Anda mau percaya kebijaksanaan agama atau tidak, Anda mau percaya ajaran-ajaran atau tidak. Pokoknya selama ini dijalankan secara terstruktur, sistematis begini-begini, ikuti rujukan jurnalnya, maka dia berpotensi memiliki hasil yang eh, akan selalu muncul. Tidak peduli orang itu ateis atau beragama. Nah, jadi ini olah napasnya kita sebut saja liberal. Oh, olah napasnya liberal. Jadi dia tidak peduli Anda orang beragama atau bukan, laksanakan saja. Contoh. Ritme 55, frekuensi 0,1 Hz. Terserah Anda mau percaya mau enggak. Anda mau orang ateis atau orang beragama. Pokoknya kalau melakukan ritme 55 itu frekuensi pasti 0,1 Hz. Pasti laju pernapasannya adalah 10 kali per menit. Apa namanya 60 dibagi 10 6 kali per menit, jadi 155, frekuensi 0,1 Hz, laju pernapasan itu 6 kali per menit, kemudian oksigen consumption-nya 500 ml dikali 15 sama dengan 7,5 liter. Mau Anda percaya atau enggak, terserah. Ya kan? 6 dikali 500 berarti 3 liter. Jadi saya ulangi, ritme 55, frekuensinya adalah 0,1 Hz, laju pernapasannya 6 kali per menit, menit ventilation-nya adalah 500 dikali 6, berarti 3 liter per menit. Anda mau percaya mau enggak, itu yang terjadi. Mau ateis, mau beragama, itu yang terjadi. Jadi pelatihan napasnya ini menggunakan konsep mekanika ventilasi yang standar, berlaku untuk semua. Ini yang disebut dengan ajek hukum alam. Jadi kalau hukum alam itu ya berlaku untuk semua, mau Anda percaya atau enggak, sama kayak masak gitu kan, masak air. Ya pokoknya asal ada kompornya, ada airnya, ada gas, ada pemantik apinya gitu kan. Kemudian dilakukan semua proses tahapan-tahapannya, Anda nggak usah doakan itu, nggak usah doakan airnya ya Tuhan mudah-mudahan itu matang, atau Anda kasih mantra-mantra supaya airnya matang, nggak usah, tunggu aja matang sendiri. Itu tinggal aja nonton TV, ditinggal aja jalan kaki sampai warung depan, balik lagi udah matang. Nah itu adalah aspek liberal dari eh, sesuatu yang disebut dengan hukum alam. Jadi Anda percaya atau tidak, suka atau tidak itu terjadi. Dan bagi orang-orang rasional, ini bisa meningkatkan keyakinan dan sekaligus memberikan manfaat tambahan bahwa ya udah kita pengen memperlakukan olah nafas seperti apa. Pada tataran tertentu, terutama orang-orang skeptis, orang-orang tidak percaya ajaran, orang-orang tidak suka dengan ajaran yang dibalik olah nafasnya, orang-orang yang tidak suka diajari oleh gurunya, oleh karena gurunya mungkin lebih muda, gurunya mungkin lebih dianggap tidak mengerti dibanding dia, kira-kira begitu kan? Maka orang-orang jenis ini lebih cocok dengan pelajaran-pelajaran liberal orang napas. Olah napas yang memang sifatnya mekanika ventilasi. Satu tambah satu sama dengan dua. Mau dia orang Kristen, orang Islam, mau dia orang Buddha, orang Hindu, orang hitam, orang putih, orang kuning, dan sebagainya. Mau di Asia, mau di Afrika, ya udah begitu pelajarannya.
5-5 juga begitu. Yang mau tarik napasnya orang kuning, orang hitam, orang biru, ya tetap aja ritme 5-5 itu laju pernapasannya 6 kali per menit, menit ventilasinya 3 kali per 3 liter per menit, kemudian frekuensinya 0,1 Hz, tetap begitu. Lalu yang terjadi mekanisme di badan, kita mendasarkan pada rujukan-rujukan jurnal. Apa yang terjadi ketika seorang itu mengubah laju pernapasan menjadi 5-5, misalnya oksigenasinya meningkat, dead space-nya menurun, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah proses hukum alam yang terjadi. Jadi, itu bisa dipakai untuk membuat seseorang mau berlatih napas. Tapi kalau misalnya dia mau menyentuh aspek ajarannya, mau dia mempelajari kaidah-kaidah dari olah napasnya, maka dia akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan sekedar memenuhi hukum alam. Kenapa? Setiap kaidah atau ajaran itu akan bertransformasi menjadi aspek-aspek yang bersifat hormonal, protein, enzim, ke arah situ. Nah, ini yang nanti jadi pembeda. Contoh ya, contoh. Niat. Niat itu ketika dimunculkan di dalam hati, lalu diwujudkan dalam sebuah perbuatan, maka dia akan dikonversi menjadi protein-protein dan enzim-enzim. Dan ini proven by science. Proven by science. Jadi kalau kita berniat, lalu bisa menjaga niat itu dari awal, tengah, hingga akhir, maka si protein enzim hormonal itu akan keluar terus-menerus secara stabil pada saat niat itu berhasil dijaga. Dari awal, tengah, akhir berhasil dijaga. Maka protein enzimnya akan keluar terus-menerus. Dan ini nanti bisa menjadi pembeda, bisa menjadi akselerator. Akselerator berarti pemercepat, ya, pemercepat. Pemercepat terhadap hasil. Jadi sekarang katakanlah ada dua golongan. Yang satu orang yang liberal, ateis gitu kan, yang nggak percaya dengan ajaran-ajaran, nggak percaya dengan kaidah-kaidah. Pokoknya oke, landasan ilmiahnya begini, jurnalnya begini, frekuensinya begini, saya percaya, saya setuju. Karena sudah diteliti oleh sains dan medis gitu kan. Saya setuju banget. Maka dia mau menjalani latihan itu. Dan dia dapat manfaat. Sesuai dengan apa yang dirujuk oleh jurnal-jurnal yang diberikan kepadanya. Lalu golongan kedua adalah orang yang latihan dengan menggunakan basis yang sama seperti golongan pertama. Tetapi dia tambahin niat. Dia tambahin niat. Maka ini pasti orang yang kedua ini memiliki derajat akselerasi yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak berniat. Yakin saya. Karena percaya mas, yakin saya. Karena niat itu bisa menjadi sedemikian pembeda antara yang tidak pakai niat dan yang pakai niat. Dan jika dia bisa jaga niatnya dari awal niat, tengah niat sampai akhir niat, maka muncullah hormon-hormon protein enzim untuk menjadi akselerator terhadap sebuah proses kesembuhan yang diharapkan, terhadap sebuah proses metabolisme yang diinginkan, terhadap sebuah proses kimiawi yang dipersyaratkan, maka akan terjadi lebih cepat, lebih besar, lebih kompleks, lebih efektif, lebih efisien oleh karena niat. Dan niat ini kan abstrak, maka dia sifatnya ajaran, sifatnya kaidah, pemahaman. Kalau di liberal nggak ada niat, dia nggak percaya abstrak-abstrak. Karena sains itu adalah eh, cara kita melakukan, cara kita memandang, eksplorasi terhadap sesuatu yang sifatnya fisik. Makanya molekul, gitu kan, fisik atau yang diyakini itu ada. Kalau yang nggak ada, nah itu susah tuh. Makanya nggak masuk di wilayah yang pertama tadi, masuk di wilayah yang kedua, gitu kan. Tapi di dalam sebuah latihan tradisional itu, dia biasa satu paket dengan ajaran. Dia satu paket dengan kaidah. Maka kaidah itu nggak boleh lepas. Itulah kenapa kalau di UMG ini saya memberikan kaidah-kaidahnya. Karena kaidah-kaidahnya inilah nanti akan menjadi pembeda antara orang yang belajar dengan berguru dengan orang yang belajar dengan sekedar mengikuti dari YouTube. Itu pasti berbeda, pasti berbeda. Nah itu, maka jangan lupakan niat. Niat adalah nomor satu. Niat adalah maksud hati yang mengiring perbuatan. Dia akan dikonversi dalam tubuh kita menjadi protein, enzim, atau hormonal. Yang ketika Anda bisa pertahankan itu dari awal, tengah, dan akhir, dan harus dipertahankan dari awal, tengah, dan akhir, maka niat itu akan menjadi akselerator bagi proses kesembuhan yang sedang Anda lakukan menggunakan istilah olah nafas apapun yang Anda ingin praktekkan. Nah, seperti itu. Jelas ya?
bersama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jangan lupa jaga niat awal, tengah, akhir.